الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di insyaallah hari yang penuh dengan barokah ini, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan baik, sebelum Ali ingin membacakan tema-tema kita pada kesempatan kali ini, Ali ingin sapa dulu jamaah yang udah hadir di masjid nih. Baju kita samaan nih Bu ya. Masya Allah. Dari majelis taklim mana nih? Tangerangnya mana? Cita? Ya itu dia ya. Baik, mudah-mudahan perjalanan Ibu dari Tangerang sampai kemari dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Baik pemirsa di rumah, tidak boleh kalah semangatnya dengan jamaah yang hadir di masjid ya. Ada 3 tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Yang pertama amalan pelipat pahala. Yang kedua istiqomah di jalan Allah. Wah ini PR banget ya untuk terus istiqomah ya. Dan yang selanjutnya larangan menghina orang lain. Tuh ya, yang ngebully siap-siap nih, ada ilmunya di sini ya insya Allah hari ini ya. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang akan hadir pada kesempatan kali ini, yaitu guru kita Kang Rashid, Kiai Syahdan dan Ustadz Taufik Sofyan. Dan nanti juga kita akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Dan sebelum kita masuk ke dalam tema yang pertama, Ali ingin memberikan untuk protokol kesehatan 5M kita ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam tema kita yang pertama. Amalan pelipat pahala yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kang Rashid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, usikum, Kang Rasid menyampaikan wasiat untuk diri Kang Rasid, wa iyaya bittaqwallah, mari kita rawat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa, yang maha ada dan mampu mengadakan, yang maha tahu dan mampu memberikan pengetahuan, dan yang maha ada dan mampu melipatkan yang ada. Allah menciptakan alam jagat raya ini sebagaimana sabda Nabi, kulil ardi masajid, bahwa seluruh permukaan bumi adalah masjid, bisa ibadah di mana saja. Di gunung, di lautan, di pantai, di sawah, di hutan. Semua permukaan bumi adalah masjid. Illal hamam, kecuali toilet. Siapa yang memakmurkan bumi menjadi khalifahnya, innama ya'muru masajidallah. Mereka-mereka yang memakmurkan bumi ini, sawah dimakmurkan dengan ditanami padi, gunung dimakmurkan dengan ditanami pohon-pohonan. Kemudian kolam dimakmurkan dengan beternak ikan. Itu adalah memakmurkan bumi ini. Mereka-merekalah yang beriman yang bisa memakmurkan ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Ayat berikutnya ada dua, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Begitu sempurna agama Islam untuk kita anut. Di sana ada dua unsur, pertama aqamas shalah, yang kedua ataz zakah. Kita sholat di masjid, di Baitullah untuk menampakkan ketaatan kepada Allah. Ada taubat di sana, ada sabar di sana, ada penampakan kehambaan di Baitullah itu. Sujud, ruku, aqamas shalah. Tetapi Allah perlu bukti. Mana bukti ketaatanmu itu? Mana bukti ibadahmu itu? Harus dibuktikan. Sebagaimana bunda ayahanda, mana bukti cintanya bunda kepada suami? Dibuktikan dengan menikah. Mana bukti cintanya bunda kepada anak-anak? Dibuktikan dengan memeluk dan mendidiknya. Allah perlu bukti. Mana yang selama ini engkau sholat itu? Mana bukti engkau iman kepadaku itu? Maka dibuktikan dengan wa'ataz zakah. Ataz zakah, memberikan zakat, memberikan sedekah itu sebagai pembuktian keimanan kita. Kalau aqamas shalah itu pengabdian, kalau ataz zakah itu adalah kepedulian. Hablum minallah belum terbukti kalau tidak ada hablum minannas. Kang Rasid bagaimana membuktikan kebenaran keimanan kita, yaitu dengan sedekah. Infak sedekah. Sedekah itu dari kalimat sodako. Kang Rasid apa arti sodako? Dari kalimat siddiq, bahwa dia benar-benar beriman dengan mengeluarkan sedekah. Baik. Maka salah satu amalan yang bisa melipat gandakan pahala adalah sedekah. Pertama, menampakkan kepada Allah bahwa kami itu beriman. Yang kedua, menampakkan kepada Allah bahwa kami ini adalah berbagi, peduli dengan sesama. Hablum minannas. Belum tentu orang yang rajin sholat tapi tidak berbagi. More you give, more you get. Semakin banyak memberi, akan semakin banyak menerima. Bagaimana mau menerima pahala? Bagaimana menerima pelipatan ganda pahala kalau jarang memberi? Memberi atuh. Nah, memberi itu dikasih nama sodakoh. Oke, Bunda Ayanda dan pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa sedekah itu adalah pembuktian bahwa kita itu beriman. Bagaimana Kang Rasid pembuktian itu? Allah akan melipat gandakan pahala itu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Bang Ali dan pemirsa Cahaya Hati, baru saja selesai membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail di Baitullah Makkatul Mukarramah. Selesai membangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim berdiri bersama putranya Nabi Ismail. Di setiap sujud Ka'bah, sholat 1000 rakaat. Ada Hajar Aswad, rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami. Ada 4 pojok. Di setiap pojok 1000 rakaat. Di setiap pojok 1000 rakaat. Datanglah malaikat Jibril, ya Ibrahim,
Maukah kamu aku tunjukkan pahala yang melebihi 1000 rakaat ini? Nabi Ibrahim ditawarin malaikat Jibril, maukah aku tunjukkan kepadamu pahala yang melebihi 1000 rakaat ini? Kalau 4 sudut berarti 4000 rakaat. Pahala yang bisa melebihi ribuan rakaat adalah memberikan makan orang yang miskin. Al-Insan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan lapar orang miskin, yatim, dan orang yang tertawan. Itu melebihi pahala ibadah 4000 rakaat. Inilah yang dimaksud dengan lipatan ganda pahala. Maka semakin membuktikan keimanan kepada Allah, bersedekah. More you give, more you get. Semakin banyak memberi, maka semakin banyak menerima. Punten, kalau kita ngasih kepada manusia, katakan 1000 rupiah, mungkin dibalikin 10.000. Memberikan tenaga ke sebuah perusahaan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kerja gitu. Kerja dari mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore, dibalikin uang gaji akhir bulan. Gitu ya. Tetapi punten, kalau kita memberi kepada Allah, entah bentuknya sedekah, infak, zakat, atau wakaf, maka in return dari Allah lebih tinggi. Masalul ladzina nunfikuna amwalahum fi sabilillahi ya. Siapa yang memberikan sedekah di jalan Allah, itu kamasali habbatin anbatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang bersedekah kepada Allah, maka Allah akan in return kan 7 kali lipat, 10 kali lipat, dan 700 kali lipat. Maka sedekah itu terbagi 3. Apa Bunda Ayahanda, pemirsa Cahayati? Jadi sedekah itu adalah pembuktian bahwa kita hidup beriman. Kang Rasid, sedekah itu adalah pembagian kepada manusia. Ada yang berupa infak, ada yang berupa zakat, ada yang berupa wakaf. Nah, kalau wajib namanya zakat, zakat apa saja yang kita kenal? Zakat fitrah, wajib, harus keluarkan. Yang kedua apa? Zakat mal, zakat harta kekayaan. Yang ketiga apa? Zakat emas dan perak, itu mah wajib keluarkan. Maka punten, kalau kita punya perusahaan tambang emas, itu zakatnya besar dibanding yang punya zakat padi dan beras atau gandum. Karena memang emas Allah berikan. Kita kan tidak nanam emas, kita hanya panen emas. Maka perlu keluarkan zakat. Nah, zakat itu adalah sedekah wajib. Kemudian kalau infak, itu sedekah sunnah. Ada yang lewat dikasih, ada orang yang miskin dikasih, itu namanya sedekah sunnah. Ada nafkah wajib suami kepada istri. Kemudian anak dinafkahi oleh ayah dan bunda, itu wajib. Maka oleh karena itu pelipatan ganda pahala lebih tinggi. Ada satu cerita Bunda Ayahanda dan Cahayati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konteks sedekah ini ya, amalan pelipat ganda yang paling inti adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan punten sekali, kalau kita berinteraksi dengan Allah, maka Allah akan memberikan kepada everything. Seperti hanya sedekah itu tidak hanya berupa uang, senyummu kepada saudaramu itu dihitung sedekah. Maka rumuslah keluarlah satu definisi, sabda Nabi mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu oleh Allah dihitung sedekah. Bahkan kata Kanjeng Nabi bahwa tabassamuka fi wajhi ahika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu dihitung sedekah oleh Allah. Jadi punten, sedekah itu tidak berupa uang, tidak hanya berupa makanan. Senyumanmu kepada saudara itu sedekah. Jadi definisi sedekah itu adalah kulli ma'rufin sedekah. Setiap apa saja perbuatan baik dihitung sedekah. Punten, masuk ke masjid, sandal sudah dibalik-balikin, jadi pulang itu sedekah. Kemudian tafassahu fi majalisikum, ketika mau taklim sok perluas tempat dudukmu, itu sedekah. Bahkan punten, ketika tawaf di Ka'bah panas gitu, sedekah tisu, dia keliling tisu, balik ya, ngasih tisu sedekah. Oh kehausan, kasih minum sedekah. Apapun
Setiap perbuatan baik dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Kang Rasid, saya kan tidak punya uang, habis kena PHK akibat corona. Saya jadi nggak bisa sedekah. Maaf, ibu masih bisa punya senyuman, senyum saja ke saudaramu, tapi jangan terlalu lama senyumnya, bahaya gitu ya. Menyungging saja, bagaimana menyapa bunda sehat, ayahanda sehat, itu adalah bagian dihitung dari sedekah. Maka termasuk maaf sekali, menyampaikan salam saja kepada saudaramu juga sedekah. Nabi berkata kepada kita, bersabda, man sholla alayya marratan fasallallahu alaika asra marrat. Bayangkan, satu kali saja kita memberikan salam ke Kangjeng Nabi, Allah balikan pahalanya 10 kali. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan balikan kepada kita 10 kali. Yang bersolawat siapa? Bukan Kangjeng Nabi, tapi yang bersolawat adalah Allah Subhanahu wa taala. Solawat Allah kepada kita ampunan. Salawat Allah kepada kita anugerah. Salawat Allah kepada kita perlindungan. Salawat Allah kepada kita pembimbingan. Maka kuncinya cuma satu, bersalawatlah kepada Kangjeng Nabi. Kang Rasid, kalau kita salam kepada orang lain, sedekah juga. Maka tidak ada ibadah yang membuat Allah bersalawat kepada kita, kecuali bersalawat kepada Rasulullah. Apapun ibadahnya, maaf, mari kita lihat. Allah nyuruh kita sholat, aqimis sholah. Allah tidak salawat, tidak salat. Allah nyuruh kita zakat, wa atas zakah, keluarkan zakat. Allah tidak zakat. Allah nyuruh kita pergi haji, wahijul baiti. Allah tidak pergi haji. Tetapi kalau Allah nyuruh sholawat, Allah ikutan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau tidak punya uang, sholawat saja. Nanti Allah akan balik sholawat kita 10 kali. Semakin banyak bersalawat, semakin banyak lipatan ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih guruku. Jadi perbanyaklah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik, jangan pernah lelah untuk salawat ya. Kita sekali salawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalikan kepada kita 10 kali. Ada apa-apa? Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Ada apa-apa? Allahumma shalli Muhammad wa ala Insya Allah berkah hidup kita ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema yang kedua nih ya. Istiqomah di jalan Allah. Dan insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Syah. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.